Tuhan, aku perlu di mata yang engkau, supaya ingat pengalaman dan keajaiban kuasa Allah. Kalau aku bisa nulis bagus, karena siapa? Karena Tuhan dan dia. Amin, saudara-saudara. Amin. Yang ketiga, di dalam surat Korintus pasal 10, 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kau dan saya alami, itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan mengetahui, Tuhan itu setia. Dia tidak akan mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Jadi, prinsip itu mengatakan, kalau kita mengalami hal-hal yang sepertinya mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan, kegagalan, dan segala macam seperti itu, satu prinsip yang harus kita mengerti begini, itu berarti Tuhan sedang mempercayakan sesuatu kepadamu. Sebab firman mengatakan, kalau kita mengalami sesuatu yang berat, macam pencobaan-pencobaan, itu tidak lebih kekuatan kita. Berarti Tuhan tahu cukup kekuatan dia izinkan. Supaya apa? Supaya aku memuliakan Tuhan. Seperti Paulus, tetap ada duri dalam dagingnya, lemah dia. Untuk apa? Untuk dia memuliakan Tuhan. Loh, tapi orang lain mengalami kelemahan juga yang sama, sembuh. Saudara, menarik sekali bahwa kata yang dipakai untuk kelemahan untuk Paulus itu sama seperti kata yang dipakai kelemahan untuk seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh sehingga bungkuk. Lukas pasal 13. Lalu perempuan itu datang ke rumah sembahyang pada hari Sabat dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan diprotes oleh orang-orang banyak. Mengapa kau menyembuhkan pada hari Sabat? Dan perempuan itu tegur, kamu ada 6 hari untuk datang minta disembuhkan. Kenapa datang pada waktu hari Sabat? Sabat tidak untuk menyembuhkan. Dan Tuhan bilang, hari Sabat kamu juga bawa kamu punya keledai dan sapi untuk makan padang rumput dan minum. Kenapa sekarang perempuan ini terikat oleh roh jahat selama 18 tahun sampai bungkuk? Mengapa dia tidak dilepaskan? Dia adalah keturunan Abraham. Lalu perempuan tersebut disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dia memuliakan Allah. Jadi kadang ada orang mengalami kelemahan, disembuhkan, lalu dia memuliakan Allah. Demikian dalam Lukas 13. Tapi Paulus ada duri, kelemahan, katanya kata yang sama, kelemahan itu ada duri dalam daging. Dikatakan utusan iblis menggocok aku. Sama seperti perempuan tadi dirasuk oleh roh jahat sampai bungkuk. Paulus juga mengalami duri karena ada utusan iblis. Tapi Tuhan tidak mencabut duri tersebut. Supaya apa? Supaya Paulus tidak jatuh karena kesombongan, melainkan boleh tetap di dalam pelayanan memuliakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu artinya kalau kita mengalami kesulitan dan tidak diselesaikan, arti kegagalan, kekecewaan dan sebagainya Tuhan izinkan dan Tuhan tidak angkat, berarti Tuhan memberikan suatu kehormatan khusus kepada orang yang mengalami itu. Kalau Anda sakit, berdoa dengan puasa dan sebagainya, tidak sembuh, bukan Tuhan tidak sayang, melainkan Tuhan berikan suatu keistimewaan, penghormatan, kepercayaan. Aku tahu melalui keadaan Allah akan dimuliakan. Orang akan memuliakan aku karena kesaksianmu di dalam keadaanmu yang sakit, keadaanmu yang mengecewakan seperti begini. Itu penghormatan Tuhan kepada kita. Marilah kita terima dengan syukur. Ada seorang ibu punya anak 10 tahun, cuma satu-satunya, meninggal dunia. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan, menangis tergoncang-goncang. Lalu hamba Tuhan bilang apa? Allah memberikan suatu penghormatan khusus dan kepercayaan khusus kepada kamu. Loh, maksudnya apa? Lalu dijelaskan, aku dan hamba Tuhan pun mengalami hal-hal
ketir, tetapi melalui hal-hal yang ketir itu Tuhan dimuliakan. Allah pun mau dimuliakan melalui pengalaman, supaya engkau dapat menghibur orang lain yang mengalami pengalaman yang sama. Kalau saudara selalu sukses, apakah saudara bisa mengerti perasaan orang yang gagal? Oh. Kalau saudara pergi ujian kemana-mana selalu lulus, apakah bisa mengerti orang yang tidak lulus? Kalau kita selalu melamar pun diterima, bagaimana kita bisa menghiburkan orang yang mengalami penolakan? Tuhan mengizinkan karena dia tahu kamu kuat. Seperti Ayub, mengapa Tuhan izinkan iblis mengganggu Ayub? Sebab Tuhan tahu diganggu seperti apapun, Ayub akan tetap cinta, tetap setia kepadaku, kata Tuhan. Malah Tuhan mau mempermalukan iblis lewat kesulitan-kesulitan Ayub. Iblis itu pikirannya, iya kalau dapat pasti memuliakan sang pemberi. Tapi Tuhan mau buktikan, kamu lihat orang beriman tidak dapatkan berkat sepertinya menurut kacamata dunia, dia tetap memuliakan aku. Kalau mau lihat buktinya, silakan kamu sentuh itu Ayub. Silakan. Ayub cuma darah daging biasa. Iblis itu roh malaikat nomor 1, tapi gagal. Ayub darah daging bisa memuliakan Tuhan. Tidakkah Ayub oleh semua peristiwa itu membuat Allah mempermalukan iblis? Saudara, Tuhan mencari rekan-rekan kerja dalam dunia ini. Marilah kita setia kepada Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Keadaan cerah ataupun cuaca tidak baik, dalam keadaan sehat ataupun sakit, limpah berkat, bahkan melarat pun tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, muliakan Tuhan. Ada 3 prinsip. Prinsip supaya, kedua, supaya kita tidak meninggikan diri, kita membutuhkan kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam hidup ini Tuhan izinkan. Dan ketiga, Tuhan memberikan kepercayaan dan kehormatan khusus pada kita bila Dia mengizinkan kita menderita dan setia pada Dia. Amin. Tuhan memberkati firman. Marilah kita berdoa. Adalah tidak realistis ya Tuhan bila kami hanya mengharapkan bahwa hidup ini selalu lancar, rencana-rencana selalu berhasil, dan tidak ada kesulitan dalam hidup. Sebab di dalam dunia ini Engkau sudah memberitahukan bahwa di dalam dunia kami akan mengalami banyak penderitaan. Itu termasuk pahit getir kehidupan, kekecewaan, kegagalan, sakit penyakit, penolakan, ketidakberhasilan, ya segala macam hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tetapi itu tidak terjadi bukan di luar, tapi itu terjadi bukan karena Tuhan tidak mengizinkan. Dalam hikmat-Mu, Engkau izinkan kami mengalami supaya ada berkat-berkat istimewa justru kami peroleh yang tidak bakal kami dapatkan kalau kami tidak mengalami hal-hal tersebut. Terima kasih atas kesaksian Rasul Paulus, terima kasih atas firman Tuhan, terima kasih atas kesaksian orang beriman yang boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, boleh menjadi bekal buat kami ketika meniti jalan hidup kami dan hari-hari depan kami ya Tuhan. Kuatkan kami, kiranya kami mendapatkan penghiburan dari firman Tuhan bila kami mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan, dan justru bersyukur kepada Tuhan atas semua hal tersebut, dan menjadi rekan kerja yang baik dengan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang ini. Engkau mengerti segala kesulitan kami. Engkau menyediakan kekuatan yang kami butuhkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.